Streaming short series RCTI Plus gratis. Belum. Kenapa? Belum ketemu lagi setelah itu setelah kenalan. Kenapa ini? Itu juga pelaku jualan skincare. Benar juga sih. Ya udahlah. Oke nih, Mas, apa sih namanya? Iya. Kenapa alasannya? Pak, yang pertama kirain aku tuh bakalan langsung ada pembacaan ya kan, dakwaannya. Terus yang kedua ini sekarang ternyata kan mundur lagi untuk mediasi dulu. Dan setelah aku cari tahu, ini memang proses kalau di pengadilan seperti itu. Jadi sebelum ada sidang pertama, ada mediasi dulu. Kalau ternyata mediasinya deadlock, nggak berjalan dengan baik, baru sidang. Dan juga aku sebenarnya pengen lihat nih yang digugat. Kan yang terhormat Dr. Reza Gladys, kok nggak datang? 2 kali loh aku datang ke sini pengen tahu sih reaksinya kayak gimana. Atau nanti dia ngomongnya seperti apa. Karena begini loh, sidang perdata ini sedikit banyak tuh menggambarkan sidang yang pidana nanti. Bahkan bisa menjadi penunjang buat Niki di sidang pidana yang besar itu gitu. Jadi ini kalau perdata ini udah kayak apa ya, momen yang sangat penting gak boleh dilewatkan sama kita semua. Iya. Bertemu dengan kita juga di sidang dan sama Reza Gladys juga yang ketemu. Kalau Niki kan udah pernah lihat dan tahu caranya Niki, cara ngomongnya dan segala macam. Aku percaya banget sama dia. Dia pun udah berapa kali kan ikut sidang, kita lihat sendiri ada 3 kasus sebelumnya ya. Dan dia selalu oke gitu. Itu kayak pertandingan ya sebenarnya, udah kayak apa aja gitu kan. Nah si dokter ini yang aku belum pernah ketemu nih, lihat langsung tuh belum pernah. Untuk melihat dia menjawab dari mana produknya, itu yang aku pengen banget tahu. Kenapa kamu kok bisa menelpon duluan, misalnya mencari si Niki dan akhirnya dapat lewat Mail, mungkin ngomong ini, terus dihadirkan lagi saksi yang lainnya. Kan saksi-saksi yang lainnya ini yang terkait dengan kasus ini juga akan ngasih masukan. Itu yang aku pengen lihat supaya bisa tahu dengan jelas gitu loh. Apakah ini bentuk dari suatu itu yang kamu udah laporin di pidana, atau ternyata bahwa kamu adalah seorang itu yang sukanya mengitu-itu gitu kan. Gue gak bisa ngomong di sini ya tuh. Oh enggak dong, aku deket rumahnya pertama. Kedua, ini kasus menarik banget. Jadi banyak orang juga udah nanya dari pertama kali nih kasus ini. Aku pantau juga, Doktif juga aku pantau, dokter DRL, SS, itu semuanya aku pantau. Jadi kalau misalnya nanti ada pengadilannya di luar ini pun untuk si Doktif, aku pasti akan kawal. Aku ke Malang juga, ke Kepanjen, ke tempatnya si Isa Sega. Jadi udah berapa pengadilan nih kita datang, hanya nggak ikut 3 kali ya, udah 3-4. Jadi ya udah, memang ini udah kayak jadi bagian dari rasa penasarannya aku, yang aku harus eksekusi sendiri, aku mesti datang sendiri, mesti nyaksiin sendiri, kayak gitu. Aduh, ternyata susah jenguk dan susah. Lewat Doktif sih, tapi Doktif juga belum bisa. Lewat Doktif, kalau misalnya bisa, ya udah aku pengen ikut, tapi ternyata belum bisa karena memang harus ada jadwal sama melalui pengacaranya. Terus nggak bisa, bukannya sembarangan bisa dijenguk-jenguk bebas gitu loh. Tuh, jadi sulit lah. Banyak tanggapannya soal ini kan, kita menggugat Reza Gladys 4M sekaligus dengan 100 miliar yang kerugian immaterial. Iya, betul. Worth, ya, ada yang bilang kurang sih. Kurang 100 M katanya gitu, karena kalau melihat dari yang udah dia jalani berapa bulan, 3 bulan, lepas semua, mungkin kontrak-kontrak yang harus dia dapatkan, dan juga gak cuma secara nominal ya, secara mental. Ya mentalnya itu bukan Niki doang loh, anak-anaknya Niki. Itu kamu mau hargai berapa coba? Ibu masuk ke dalam, berbulan-bulan gak bisa kerja apapun. Ditambah lagi ada resikonya pula, tinggi kan resikonya. Kalau sampai kenapa-napa dia, itu gak bisa dihargai lagi dengan nilai uang berapapun gitu loh. Apalagi kalau sampai bener ya, udah ini tuh ada udang di balik bakwan, di balik batu. 100 M sih kurang sih menurut gue. Kesel gue. Ya soalnya pendapatannya aja yang aku lihat aja tuh sebulan lebih dari 100 M. Lawannya uang kecil banget itu. Tapi percaya nggak kalau Niki ngelakuin transaksi? Kenapa? Enggak lah. Enggak.
Gini ya, tadi kan aku udah masukin ke Viti. Aku ada kasih komen balasan gitu untuk ada seorang pakar psikolog. Karena mungkin beliau cuma dengar dari satu rekaman. Kan aku dengar ada rekaman yang satunya. Itu tuh yang nyari-nyari kan beliau ya, si dokter ya. Iya, mau dibayar nggak mau loh. Jadi dia tuh nggak mau sebenarnya. Cuma dicari lagi, didatengin lagi. Pokoknya kayak diupak-upak ya. Kalau gimana sih ngomong ala ala asisten ngomong ya, apa sih kayak ngapain sih lu nyari gue kan kayak gitu, ya udah segini deh kayak gitu loh cara ngomongnya tuh informal banget memang, jadi narasinya yang didengar eh kok kayak gitu sih, kayak kaget, tapi kan ada kronologis loh sebelum-sebelumnya di belakang. Coba deh berapa kali dihubungin, berapa kali diminta, pastilah orang tuh ada kayak apaan sih lo, oh ya udah lu mau gue berhenti ngomong, ya udah segini, nah gitu loh misalnya gitu kan. Itu si Mailnya ngomong begitu kan, itu gaya dia ngomong. Tapi gini ya poinnya ya, satu, ngapain kamu cari-cari orang untuk ngebagus-bagusin produk kamu kalau produk kamu memang nggak bagus misalnya. Kedua, nggak usah takut lah sampai harus nyari-nyari, biarin aja dia ngoceh. Kamu buktiin kamu produknya oke kok, kenapa mesti sampai kayak begitu gitu loh. Sampai ya udah kamu review deh yang bagus-bagus. Itu kan dia yang pengen nego ya, nego ada bahasa nego juga di belakang. Coba dengerin lagi, itu ada bahasa ya nih nego, berarti kan itu kayak apa ya, beda lah sama pemerasan, beda. Iya, aku sih dari kacamata aku ini bukan hal yang dibilang pemerasan lah ada kayak gini. Intinya ada produk yang ya kurang bagus, mintanya untuk dibilang bagus dengan kesepakatan sekian, pembayarannya juga dia juga yang nentuin, oke sekian ya, bayarnya 2 kali, terus nanti tahun depannya lagi ya, apa tahun apa bulan bulan akhir tahun gitu kan, tahun depan apa akhir tahun gitu ya, nanti saya transfer lagi ya. Ya udah sih kalau kayak gitu mah apalagi. Cuman menyayangkan nggak sih itu bukti percakapannya nggak didokumenkan atau cuma sekedar chat atau sekedar itu, menyayangkan kayak gitu? Apanya tuh? Menyayangkan bahwa kesepakatan itu hanya sekedar chat, sekedar ngobrol, nggak didokumenkan sehingga itu jadi gugatan bisa diputar balik. Loh say, ini nah bukan, kamu pertanyaannya bukan ke situ, ngapain direkam, kan nggak boleh ngerekam. Jadi kalau kita lagi, ini satu juga ya, kalau kita lagi berbicara secara private, sangat tidak boleh. Coba cek deh pasalnya ada, nggak boleh merekam tanpa sepengetahuan dan seizin orang yang kita rekam untuk menyebarluaskannya. Itu ada pelanggarannya ya, undang-undang ITE. Jadi nggak bisa kamu ke pertanyaan itu sebelumnya ini aja dipertanyakan lagi. Nah ini yang aku pengen tahu juga, apa nih barang bukti, legalkah ilegalkah? Itulah makanya Mamsi hadir gitu say. Ya terakhir Supportnya dong buat iya, doanya tetap jadi Niki yang dulu juga, nggak usah khawatir. Kita semua di sini cewek-cewek pada umumnya berterima kasih. Niki udah mau spill produk yang nggak bagus, yang kita bisa mengedukasi kita semua. Ada produk-produk yang tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi untuk kasus ini kita woman support woman. Semoga Niki selalu sehat dan kuat menghadapi apapun yang di depannya. Itu amin. Ya. Mbak Emma mau spill dong ini. Makanya yang adminnya kita, admin Mamski. Mbak Emma, Ya. netizen tertarik banget sama outfitnya. Masa? Datang ke persidangan Niki selalu stand out nih, boleh kasih lihat dong. Iya, ini aku pakai jas yang oversize. Terus aku pakai sepatu yang memang warnanya tuh warna-warna untuk senada dan warna formal ya. Buat pengadilan kan harus kita tuh formal. Terus ya udah kayak biasa aja sih, dalamnya pakai ini. Sebenarnya simpel aja. Pakai celana enggak langsung ada di lemari, langsung ambil set gitu. Kayak gitu. Memang selalu menjaga penampilan di setiap momen. Iya, pokoknya melihat. Jadi kalau pakai baju itu sesuaikan dress code. Dress code-nya dilihat dari di mana kita pergi. Kalau ke pengadilan harus sopan, tertutup, agak semi resmi, formal, ya udah pakai jas, pakai celana yang sopan, sepatu yang simple, kayak gitu aja sih. Kayak gini nggak hanya harus datang ke pengadilan ya, kemana pun bisa. Apakah Bisa. Ini kan lagi enggak langsung pulang sih habis ini, aku sama kerja lagi, live lagi. Jadi kalau aku sekarang ngikutin trennya sekarang kan oversize nih. Jadi aku pakai aja jas oversize yang warnanya pinknya juga pink yang enggak sakitin mata, pink baby pink soft. ada Kayak gitu. model nggak? Role model Siapa? nggak ada. Aku suka mix and match sendiri.
suka banget. Nah, jadi ngeliat-ngeliat aja, oh yang lagi tren ini, sekarang lagi tren ini, ya udah aku cari yang warna ini dipaduin, celananya linen, bahan atasnya jas ini yang pink, bawahnya dalamnya apa gitu aja sih. Kacamata enggak juga tadi. Kacamata iya sih, simple ya kalau di kacamata ya. Ini soalnya ada kacamata yang untuk sunblock, sunglass, dan di bawahnya ini tuh aku untuk baca kan. Jadi ini plus 1,5. Jadi kalau misalnya kayak gini, nah ini pas aku ngeliat ini jelas. Itu pas lagi baca ini juga jelas handphone gitu.